Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama sahabat viralku SD Muhammadiyah Klaten Utara, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salam serta salawat semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan penegak sunnah, insya Allah termasuk kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati, terutama sahabat viralku SD Muhammadiyah Klaten Utara, alhamdulillah kita telah hadir di bulan Ramadan, yaitu bulan-bulan yang kita tunggu oleh umat Islam, karena di bulan ini Allah telah mencurahkan seluruh barokah, ampunan, dan pahalanya pada bulan ini. Maka untuk bulan Ramadan kali ini, marilah kita bersama-sama untuk meniatkan puasa Ramadan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjaga niat itu sangat penting sekali, karena hanya karena iman dan mengharap ridha Allah lah orang yang berhasil puasanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Man shoma ramadhana, barang siapa melaksanakan puasa Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, dan hanya karena ihtisaban, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Maka dari itu, niat adalah merupakan pokok dari segala ibadah, termasuk puasa. Sebagaimana kata Rasulullah, inna a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu akan mendapat pahala tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu hanya akan dibalas oleh Allah amalnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka sahabat viralmu, mari di Ramadan kali ini kita menjaga niat kita, tidak hanya dari awal tapi sepanjang hari, sepanjang waktu kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita niatkan bahwa ikhlas karena Allah. Pastikan puasa kita itu puasa bukan karena ikut-ikutan. Puasa bukan karena diet. Tidak sedikit orang-orang itu yang melakukan puasa itu hanya karena aku biar sehat, aku biar kurus, ya, beban tubuhku biar berkurang. Tapi niatilah puasa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang lurus, ya, niat yang sungguh-sungguh, yaitu ikhlas murni. Al-ikhlasu mahsinul amal, karena ikhlas itu memperbaiki amal. Yang kedua, untuk menjaga niat kita sepanjang hari adalah menjaga hati dan pikiran kita. Puasa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak hanya kita ini menahan lapar dan dahaga. Puasa tidak hanya kita ini sahur terus nanti buka kembali. Tapi yang paling penting, esensi dari puasa adalah bagaimana kita mampu menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, ya. Menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang puasa kita itu nanti tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Apabila kita tidak bisa menghindari, diantaranya adalah dalam berpuasa kita sering perkataan yang menggunjing seseorang, berbohong, dan atau marah yang dapat merusak pahala puasa itu sendiri. Kita berusaha mempuasakan seluruh sifat-sifat jelek kita, ya, di bulan Ramadan ini, sehingga kita akan mendapatkan puasa kita itu dengan berkualitas, ya. Yang selanjutnya adalah
tertentu untuk menjaga niat kita adalah dalam bulan Ramadan ini kita harus menjaga, memperbanyak ibadah. Ya. Banyak kita berzikir, ingat kepada Allah, dan kita berdoa agar hati kita tetap fokus pada tujuan ibadah kita, yaitu karena Allah. Nah, perintah puasa ini langsung dari Al-Quran, bahwa kita diwajibkan. Wajib itu berarti harus, ya, tanpa tawar-menawar. Nah, tidak ada tawar, tidak melakukan. Apapun keadaannya, kita harus melaksanakan puasa. Karena itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau toh kita tidak melaksanakan puasa pun, kita harus wajib mengganti di hari lain. Itulah kewajiban yang harus dilakukan di kala puasa. Dan jangan lupa, ya, niat sepanjang hayat. Setiap kita mau puasa fajar, kita harus memperbarui niat. Ya. Maka wajib menurut Imam Syafi'i menahan diri dari makan, minum, atau imsak di siang hari tersebut, dan wajib menggantinya di hari lain. Apabila kita lupa, apabila kita makan, musafir, tidak tahan, mampu menahan diri, ya, karena lapar, kerja keras, terus kita itu membatalkan puasa, maka kita harus mengganti di hari lain. Itu salah satu kita menjaga niat puasa kita. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunnafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah Allah memerintahkan kecuali illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan dalam beragama. Ya. Jadi menjaga puasa adalah merupakan salah satu komponen penting dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lupa kita selalu berdoa, wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, berikanlah petunjuk agar saya senantiasa dapat beramal sholih yang engkau ridhoi, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ikatnya seluruh hidup ini adalah yang bernilai ibadah itu apabila kita ibtigha limardhatillah, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari ridho Allah, ya, hidup ini. Dan amalan yang diterima Allah ya yang ikhlas-ikhlas, yang karena ridho Allah. Maka untuk itu kami mengajak kepada sahabat Viralku SD Muhammadiyah Klaten Utara, mari kita bersama-sama menjaga puasa kita agar berkualitas. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita mampu untuk memperbaiki kualitas diri kita. Dan juga motivasi sugesti yang diberikan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu di samping kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, secara otomatis puasa itu adalah menjaga kesehatan kita. Ya. Maka seringkali kita mendengarkan, kalau ingin sehat, berpuasalah. Kalau engkau ingin kaya, maka sedekahlah. Ya. Sedekah, Allah akan melipat gandakan apa yang kita sedekahkan. Tapi catatan bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa pun secara otomatis niatan kita karena Allah akan menukar yang lebih baik. Diberikan kesehatan di dunia, dan nanti kita akan meraih, mengetuk pintu, satu-satunya pintu bagi orang yang berpuasa, yaitu babur royan. Maka 30 hari yang kita laksanakan nanti, sahabat Viralku sekalian, betul-betul kita niatkan dengan baik, ya. Kita laksanakan seluruh amal ibadah kita, jangan ada waktu sejengkal pun yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya. Maka setiap waktu, setiap saat kita gunakan untuk mengisi Ramadan ini dengan bernilai ibadah.
tidur itu pun bagi tidurnya orang alim itu ibadah. Ya. Daripada kita menghindari perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Ya. Maka orang yang mewarisi surga yang paling tinggi kata Allah di dalam Quran surah Al-Mu'minun adalah waladina yarisunal firdaus. Orang-orang yang mewarisi surga yang paling tinggi surga firdaus adalah diantaranya adalah waladinahum anil lagwi muridun, adalah orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Ya. Sehingga kita dapat menggunakan Ramadan itu dengan hal baik. Satu, misalkan kita bertadarus Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran di sela-sela waktu sehabis sholat wajib kita programkan membaca Al-Quran. Kedua, kita bisa bersedekah, memberi makan orang-orang yang membutuhkan, memberikan buka terhadap orang-orang yang berpuasa. Pahalanya itu akan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Menolong sesama, berbuat baik, dan nanti akan kita sempurnakan niatan puasa kita ini dengan zakat kita. Ya. Maka kata Allah, kalau sudah selesai kita berpuasa, qad aflaha man tazzaka. Maka sungguh untung orang-orang yang mau membersihkan jiwanya. Wa dzakara isma rabbi fasalla. Terus dia ingat kepada Allah, wassalah, dan melaksanakan sholat. Ya. Bal tusirunal hayatad dunya, tapi kebalikannya, orang-orang kafir itu lebih cinta terhadap kehidupan dunia. Padahal bagi kita umat Islam itu yakin walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu adalah lebih kekal. Ini kesempurnaan kita dalam berpuasa. Kalau niatan kita dari awal sampai akhir nanti ya, betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, puasa kita itu berlandaskan terhadap keyakinan kepada Allah, imanan, dan kita landaskan dengan wahtisaban, ihtisab, ya, mencari ridho Allah. Pasti Allah itu mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tentu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya puasa. Ya. Sehingga orang Islam itu pasti dijamin oleh Allah. Orang yang beriman itu dijamin Allah masuk ke dalam surga. Itulah harapan umat Islam. Kenapa umat Islam itu rela dia bersusah payah di dunia melaksanakan perintah Allah, termasuk menjalankan puasa. Puasa adalah lapar dan dahaga, kita tidak makan, tidak minum, ikhlas. Ini membuktikan bahwa keyakinan kita kepada Allah itu telah mantap. Maka kita jaga dengan baik. Semoga kita menjadikan pribadi-pribadi muslim, insan yang beriman dan bertakwa. Setelah itu menjadi ciri-ciri Allah sebagai orang yang bertakwa, bersedekah, murah hati, menjaga niat kita di setiap waktu. Maka di setiap puasa itu jangan lupa berniat sebelum fajar. Ya, sebelum fajar kita niatkan. Niat kita ada dalam hati kita karena Allah. Kita basmalahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita puasa hari ini sampai akhir itu bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat viralku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir manfaat niat yang tulus dalam berpuasa adalah niat yang benar-benar dalam berpuasa tidak hanya menjadikan ibadah tersebut sah, tetapi juga memberikan banyak manfaat spiritual. Berikut adalah beberapa manfaat dari niat tulus dalam berpuasa. Yang pertama adalah meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah berpuasa. Dengan ikhlas, puasa kita menjadi ringan, puasa kita menjadi bersahaja, tidak merasa berat. Karena orang ikhlas itu dia tidak membutuhkan
pujian orang lain, kerjanya karena dirinya sendiri dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Manfaat ikhlas adalah niat yang tulus dalam berpuasa adalah mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah. Maksimal pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir membantu meningkatkan kesabaran. Orang ikhlas diberikan kesabaran Allah. Puasa mengajarkan kesabaran karena seseorang harus menahan diri dari berbagai macam godaan. Niat yang benar akan membantu seseorang untuk tetap sabar dan menjaga hatinya tetap tenang dalam menjalani ujian selama bulan Ramadan. Atau ketika berpuasa sunnah, kesabaran ini juga akan berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu, cara memperbaiki niat kita berpuasa adalah kuatkan tekad untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dengan sungguh-sungguh. Memperbanyak doa dan memperbanyak zikir kepada Allah. Berusaha menghindari godaan duniawi. Tentu puasa banyak godaannya. Oleh sebab itu, maka pentingnya niat berpuasa adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan dalam menjalankan ibadah puasa. Niat yang benar dan ikhlas adalah kunci utama untuk mendapatkan puasa yang sah dan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dilakukan dengan niat yang tulus akan membawa banyak manfaat, tidak hanya dari segi pahala, tetapi juga dari segi peningkatan kualitas spiritual seseorang. Oleh karena itu, bagi kita sahabat viralku, setiap umat muslim harus memastikan niat berpuasa mereka dilandasi dengan ikhlas semata-mata karena Allah untuk memperoleh pahala yang maksimal. Demikian kultum yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada viralku SD Muhammadiyah Klaten Utara. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, seluruh keluarga besar diberikan kesehatan, dapat melaksanakan puasa awal sampai akhir dan penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.